Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi selalu terjadi di sekitar kita. Masyarakat bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Perusahaan memproduksi barang dan jasa, sementara negara lain juga ikut berperan melalui kegiatan ekspor dan impor. Hubungan inilah yang membentuk perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melibatkan rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga perdagangan luar negeri. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana aliran pendapatan, pengeluaran agregat, hingga keseimbangan ekonomi terbuka dapat terjadi. Dalam perekonomian terbuka, rumah tangga memiliki peran penting sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Sebagai balas jasa, rumah tangga menerima pendapatan berupa gaji, bunga, upah, sewa, dan keuntungan. Pendapatan yang diterima kemudian digunakan untuk beberapa hal. Pertama, membayar pajak kepada pemerintah. Kedua, membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, membeli barang impor dari luar negeri. Dan yang terakhir, sebagai pendapatan disimpan dalam bentuk tabungan. Aktivitas konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penggerak utama dalam kegiatan ekonomi. Selain rumah tangga, sektor perusahaan juga memegang peranan penting dalam perekonomian. Perusahaan menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Melalui produksi, perusahaan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Perusahaan juga melakukan investasi untuk memperluas kapasitas produksi. Investasi dapat berupa pembelian mesin, pembangunan gedung, maupun pengembangan usaha. Dalam perekonomian terbuka, perusahaan tidak hanya menjual barang di dalam negeri, tetapi juga melakukan ekspor ke luar negeri. Ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional karena menambah pengeluaran agregat dalam perekonomian. Ketika keseimbangan ekonomi terganggu, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Penurunan konsumsi menyebabkan perusahaan mengurangi produksi. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun dan pengangguran meningkat. Impor yang terlalu tinggi juga dapat melemahkan produksi dalam negeri, karena masyarakat lebih memilih barang luar negeri. Selain itu, penurunan aktivitas ekonomi dapat berdampak pada meningkatnya kemiskinan, menurunnya akses pendidikan dan kesehatan, hingga munculnya tekanan sosial dalam masyarakat. Karena itu, menjaga keseimbangan ekonomi sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Perekonomian terbuka memiliki aliran pendapatan dan pengeluaran yang saling berhubungan. Pengeluaran agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Secara sederhana dapat dituliskan sebagai dari rumus tadi dapat dijelaskan bahwa C sebagai konsumsi, G sebagai pengeluaran pemerintah, I sebagai investasi, X sebagai ekspor, dan M sebagai impor. Keseimbangan ekonomi terjadi dikarenakan penawaran agregat dan pengeluaran agregat. Semakin besar ekspor, maka pendapatan nasional semakin meningkat. Apabila impor, jika pendapatan besar, maka terjadi kebocoran perekonomian. Multiplier dalam ekonomi yang terbuka akan lebih kecil dibandingkan dengan ekonomi tertutup, dikarenakan terjadi impor yang menjadi kebocoran pendapatan. Kesimpulannya, perekonomian terbuka juga memberikan peluang besar bagi perdagangan internasional, tapi juga membutuhkan konsumsi, investasi, ekspor, dan impor agar pendapatan ekonomi semakin stabil. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga. Yang termasuk di aliran ini yaitu aliran 1, di mana perusahaan menyediakan produksi seperti tenaga kerja, tanah, ke perusahaan untuk mendapatkan upah dan gaji. Yang kedua yaitu aliran pengeluaran dari rumah tangga atau pendapatan. Nah, yang termasuk dari aliran ini adalah aliran 3,
di mana pajak individu. Di sini rumah tangga membayarkan kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu aliran 4. Nah, untuk aliran 4 ini untuk perbelanjaan seperti belanja domestik untuk rumah tangga. Nah, selanjutnya yaitu aliran 5, yaitu impor, di mana rumah tangga membeli barang ke luar negeri. Selanjutnya yaitu aliran 6, di mana tabungan sisa-sisa dari pendapatan tadi rumah tangga bisa menabung. Yang ketiga yaitu sektor keuangan atau investasi. Nah, yang masuk ke dalam aliran ini yaitu aliran 7, di mana ini terdapat pinjaman, di mana bank menyediakan dana untuk investor dalam peminjaman. Nah, selanjutnya untuk aliran 8 ini termasuk investasi. Dari peminjaman dana tadi ini dapat melakukan investasi sebagai modal utama. Nah, untuk keempat ini yaitu sektor pemerintah dan luar negeri ke perusahaan, yaitu yang termasuk dalam aliran ini yaitu aliran 2. Nah, untuk aliran 2 ini pajak, di mana perusahaan membayar pajak ke pemerintah. Selanjutnya yaitu aliran ke-9. Untuk aliran ke-9 ini kita beli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya untuk aliran ke-10 ini kita melakukan ekspor. Nah, untuk barang dan jasa tadi kita kelola di dalam negeri ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana ekonomi 4 sektor mencapai keseimbangan pendapatan nasional atau Y melalui dua pendekatan. Berikut pada grafik A, yaitu pendekatan pengeluaran agregat atau AE sama dengan Y. Keseimbangan awal berada di titik E0, yaitu perpotongan garis 45 derajat dengan kurva ekonomi 3 sektor AE sama dengan C plus I plus G. Ketika perdagangan internasional masuk, kita menambahkan komponen ekspor neto yaitu X dikurangi M. Hal ini menggeser kurva AE ke atas menjadi AE sama dengan C plus I plus G dalam kurung X dikurangi M. Keseimbangan baru bergeser ke E1 yang mendorong pendapatan negara dari Y3 ke Y4. Kemudian pada grafik B yaitu pendekatan suntikan bocoran C sama dengan W, keseimbangan tercapai saat komponen suntikan sama dengan bocoran. Dengan adanya perdagangan luar negeri, kurva suntikan akan naik dari I plus G menjadi I plus G plus X karena tambahan ekspor. Di sisi lain, kurva bocoran juga akan naik dari S plus T menjadi S plus T plus M karena tambahan impor. Perpotongan kedua kurva baru ini berada di titik E1, menghasilkan tingkat pendapatan yang sama yaitu Y4. Pada gambar 6.5, yaitu perubahan keseimbangan, gambar ini menjelaskan dampak perubahan aktivitas ekspor dan impor terhadap pendapatan nasional. Bagian A yaitu kenaikan ekspor atau delta X. Ketika ekspor suatu negara meningkat sebesar delta X, hal ini langsung menambah pengeluaran agregat. Pada grafik atas, kurva bergeser naik dari AE0 ke AE1. Pada grafik bawah atau suntikan bocoran, garis suntikan bergeser ke atas dari J ke J1. Akibatnya, titik keseimbangan pindah dari E0 ke E1. Dan pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Bagian B, kenaikan impor atau delta M. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan impor sebesar delta M, masyarakat membelanjakan uangnya ke luar negeri. Ini akan mengurangi pengeluaran untuk produk domestik, sehingga kurva agregat turun dari AE0 ke AE1. Pada grafik bawah, kurva bocoran bergeser ke atas atau kiri dari W ke W1. Efeknya, titik keseimbangan turun dari E0 ke E1 dan pendapatan nasional mengalami penurunan dari Y0 ke Y1.